Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufika. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik bab 3, yaitu materi teori bilangan. Nah, di sini kita akan bahas part keempat. Artinya ini adalah part terakhir, yaitu kita akan bahas soal nomor 16 sampai 20 dari bab 3 ini. Oke, seperti sebelumnya silahkan setelah soal muncul Anda coba selama 105 detik per soal. Ya, silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini 2AB5 adalah bilangan 4 digit. Ini bilangan 4 digit yang habis dibagi oleh 25. AB adalah kelipatan 3, maka AB sama dengan titik. Nah, di sini kelipatan 13, sorry. Nah, di sini udah tahu nih kelipatan 13. Nah, berarti kita tinggal cek nih mana aja yang kelipatan 13. Ini kelipatan 13, ini kelipatan 13. Ini 52 itu 13 kali 4, kelipatan 13 juga ya. Terus 65 itu 13 kali 5 juga kelipatan 13. Nah, 75 ini bukan kelipatan 13 ya. Soalnya 75 tuh 5 dikali 15, jadi bukan. Nah, jadi jelas nggak mungkin. Terus gimana tuh cara kita nentuin A, B, C, D nya itu antara A, B, C, D. Nah, di sini kita tahu 4 digit itu 2AB 2400 B15, bacanya gitu ya, 2400 B15 itu habis dibagi oleh 25. Nah, sebenarnya idenya tuh gini, coba kita jabarkan. Ini kan berarti 2000 ditambah A100, ya kan, A100 ditambah B10 ditambah 5, ya kan. Atau sebenarnya kalau kita buat, kan ini digit-digit, kalau kita buat dalam perkalian ya 2000 ditambah A kali 100, ya kan, atau 100A. A100 kan 100 kali A, ya kan. Terus ini B10 berarti 10B, ya kan. B10 itu B, 10 kali B ditambah 5. Nah, di sini kan yang diminta habis dibagi 5. Artinya coba lihat ini, 2000 itu habis dibagi 25 kan. Kan 25 dikali berapa gitu. Ini habis dibagi 25. Ya, sebenarnya kalau kita hitung ini sama aja dikali 80 ya. Nah, terus kalau yang 100A ini sebenarnya juga habis dibagi 25, ya kan. Ini 25 dikali 4A. Kan? Ini habis dibagi 25, ini habis dibagi 25. Nah, karena seluruhnya ini habis dibagi 25, berarti ini juga harus habis dibagi 25. Jadi 25 kali sesuatu. Nah, berarti gimana nih yang mungkin biar ini habis dibagi 25? Nah, 10B plus 5 itu kan bentuknya kan B5 ya, digitnya. Digit pertama B, digit kedua 5. Nah, di sini perhatikan, kalau habis dibagi 25 kan artinya kelipatan dari 25. Coba kita cek sesuatu yang unik dari 25. Kalau 25 kali 1 itu hasilnya tuh berapa? 25. Terus 25 kali 2 itu hasilnya 50. Terus 25 kali 3 itu hasilnya 75. Terus 25 kali 100 kali 4 hasilnya 100, sorry. Terus 25 kali 5 itu hasilnya 125. Dan seterusnya nanti 150, 175, 200 itu dan seterusnya. Nah, kita lihat 2 digit terakhirnya. Kan ini 2 digit terakhir ya. B5 itu 2 digit terakhir. Ini 10B plus 5. Nah, 2 digit terakhirnya itu belakangnya B5. Kalau ini jelas salah ya. Nggak mungkin digit terakhirnya 50. Di sini juga digit terakhirnya 50. Jadi 2 digit terakhirnya itu mesti antara 25, 50, 75 atau 00. Tapi kan karena ini udah tahu digit terakhirnya
5 ya, yang 00 sama 50 jelas salah. Nah, jadi kemungkinan itu 25 atau 75. Nah, di sini berarti kan B kemungkinannya 2 atau 7. Nah, padahal di sini nggak ada 7 yang B ini kan AB. AB ini kan 7. Sorry. AB ini kan B-nya 7. Nah, di sini B-nya cuma 5, 2, 6 sama 3. Berarti yang mungkin cuma 5, 2. Nah, di sini kita punyai dengan ini B-nya pasti 2, ya kan? Dan terus jawabannya adalah yang C, yaitu 52. Mudah kita cek. Berarti kan kalau 2AB 5, jadi 25. Nah, 25 itu kan 25 dikali 101. Oh ya, 101, sorry. Nah, ya udah. Ini jawabannya yang C, 52 jawabannya. Paham ya? Oke, kita akan bahas ke soal nomor 17. Oke, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Di sini, bilangan bulat positif M dan N bersisa 2 dan 3 secara berurutan ketika dibagi oleh 6. Oke, kita ingat nih dari part 3. Part 3 kita tahu modulo. Modulo itu melambangkan sisanya ya, anggaplah sisanya gitu. Jadi kalau ini M dibagi 6 sisanya 2, kita bisa buat M kongruen 2 modulo 6, ya kan? Terus begitu juga yang N dibagi 6 sisanya 3. Jadi N itu kongruen 3 modulo 6. Nah, di sini kalau kita diminta M dikurang N, ya kita coba aja dikurang. Kan ini modulonya udah sama ya, jadi kita boleh kurang M sama N 2 sama 3, modulonya tetap. Nah, di sini berarti M min N itu 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 itu negatif 1, modulo 6. Nah, sisa kan nggak mungkin negatif ya, kalau sisa pembagian. Nah, sisa pembagian nggak boleh negatif, jadi ini kita tambahkan 6 boleh, karena ininya 6, jadi kita tambah 6, kelipatan 6 kita boleh-boleh aja. Yang salah satu ruas kita tambahkan 6. Jadi M min N itu kongruen min 1 tambah 6 itu 5 modulo 6. Nah, artinya M min N ketika dibagi 6, M min N ketika dibagi 6 itu sisanya adalah 5. Jadi jawabannya yang E. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, silakan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini sisa pembagian M plus N oleh 12 adalah 8. Jadi kita punya M plus N itu 8 modulo 12. Ya kan, boleh kan? M plus N dibagi oleh 12, M plus N dibagi 12, sisanya adalah 8. Nah, itu juga yang ini M min N dibagi oleh 12, M min N dibagi oleh 12 adalah 6 sisanya. Jadi M min N itu kongruen 6 modulo 12. Nah, di sini ditanya sisa pembagian dari MN oleh 6. Nah, gimana tuh caranya? Caranya sebenarnya terserah ya. Sebenarnya ada banyak alternatif. Nah, kita boleh aja cari satu-satu nilai MN, satu-satu sisa pembagian nilai M atau N gitu. Nah, gimana? Coba kita kurangin nih. Kita kurangin kedua ruas. Karena modulonya kan udah sama-sama modulo 12. Ya udah, kita boleh aja M min M 0, N min N berarti 2N. Terus yang ini 8 dikurang 6 itu 2. Terus modulo 12. Nah, apakah ini kita boleh bagi kedua ruas? Belum tentu boleh, karena kita lihat di sini 12 juga habis dibagi 2. Nah, berarti kalau kita lihat 2N kongruen 2 modulo 12, berarti kan kita bisa bentuk jadi 2N sama dengan 12 kali sesuatu ditambah 2. Ya kan, konsep modulo gitu kan. Jadi
ini 2N dibagi 12 sisanya 2. Berarti 2N dibagi 12 sisanya 2. Nah, itu yang konsep modulonya. Nah, di sini kita dapat persamaan nih. Semuanya adalah kelipatan 2. Ini kelipatan 2, ini kelipatan 2, ini kelipatan 2. Ya udah, kita bagi 2. Kita dapat N sama dengan 6K plus 1. Nah, dari sini karena N itu 6K plus 1, berarti kalau kita ubah jadi ke modulo lagi, berarti N itu 1 kongruen dengan 1 modulo 6. Atau ketika N dibagi 6 itu sisanya 1. Ya, kita lihat dari sini aja juga bisa. N dibagi 6 sisanya adalah 1. Ini sudah dibahas di part 1 ya. Nah, oke. Kita dapat nih N kongruen 1 modulo 6. Ya udah, kita tinggal cari yang, kan ini N udah ya, yang dibagi oleh 6. Terus kita cari yang M. Yang M gimana tuh caranya? Sebenarnya sih kita sama aja ya caranya. Caranya kita boleh menambah ini. Kan tadi kita udah mengurang. Kalau menambah ini gimana? M plus ini kita tambah ya. Atau di sini aja kita tambah M plus M 2M. N min M plus min N habis. Terus ini 8 tambah 6 14 modulo 12. Oke. Di sini ya kayak tadi kita bentuk ini, sebenarnya kan sama aja, kita ini bagi 2 bagi 2 bagi 2. Jadi ini bagi 2 bagi 2 bagi 2. Nah, coba ini bagi 2 semuanya. Jadi ini M kongruen 7, ini bagi 2 kan 7. Modulo 12 bagi 2 6. Ya kan? Nah, sehingga 7 kan ketika dibagi 6 itu 1 ya. Jadi kita boleh buat M kongruen 1 modulo 6. Ya kan? Sehingga karena ini kita sudah punya ini, jadi N kongruen 1 modulo 6. Nah, kita kalikan aja. Jadi MN itu 1 dikali 1 modulo 6. Jadi ketika MN dibagi oleh 6, sisanya adalah 1. Jadi jawabannya yang A. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 19. Silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini ditanya berapa sisa pembagian 7 kuadrat kali 8 kuadrat oleh 6. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai modulo nih. Jadi 7 kuadrat kali 8 kuadrat kongruen berapa modulo 6. Nah, di sini karena ini 7 ketika kita bagi 6 sisanya berapa? 1 kan. Terus kuadratnya tetap, pangkatnya tetap 1 kuadrat. Terus yang 8 ya ini kali. Jadi modulo boleh langsung gitu ya kalau kita pakai modulo. Nah, di sini 8, sisa 8 dibagi 6 berapa? 2 kan? 2. Kita boleh tulis. Nah, pangkatnya tetap di sini 2 kuadrat. Nah, jadi artinya 1 kuadrat 1 dikali 2 kuadrat 4. 1 kali 4 modulo 6. Nah, di sini kita jadi mudah kan ketika mengerjakan dengan modulo, hasilnya lebih cepat ketika mencari sisa pembagian. Ya, paham ya? Sini mudah kan, ketemu 4. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini A, B, C, D, dan E adalah bilangan bulat berurutan disusun dari yang paling kecil. Berarti A kurang dari B kurang dari C kurang dari D kurang dari E itu urutannya, dan ini berurutan. Berarti ini plus 1, ini plus 1, ini ke sini plus 1, ini ke sini juga plus 1. Nah, terus mana dari pilihan berikut yang tidak ganjil? Guys, gimana nih caranya kalau kita cek ganjil tidak ganjilnya? Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa cek ya. Kita ada dua kemungkinan. Ya, di sini kan A, B, C, D, E urut ya. Urut. Jadi bilangan berurutan. Nah, kemungkinan pertama, kalau A ganjil berarti B genap ya kan, karena berurutan. Terus C ganjil, terus D genap, terus E
ganjil, ya kan, urut gitu, ga ge ga ge ga. Nah, jadi ganjil genap. Terus yang kedua, kemungkinan kedua kalau A genap berarti ya sama kayak tadi, urut aja, genap ganjil, terus genap ganjil genap. Nah di sini, ya kita tinggal cek aja A plus B plus C, berarti ganjil tambah genap tambah ganjil, hasilnya apa? Ganjil tambah genap itu ganjil. Oh ya, kita ingat-ingat aja ya, ganjil tambah ganjil itu genap ya, pokoknya kita teorinya ini, genap tambah genap itu juga genap. Terus kalau ganjil tambah genap ya hasilnya ganjil gitu. Begitu juga perkalian, kita juga harus ingat ganjil kali ganjil sama dengan ganjil, terus genap kali ganjil itu genap, terus genap kali genap itu ya genap. Nah di sini ya sebenarnya ini prinsip dasarnya ya, ini teori dasarnya ya, dasar banget ini. Nah di sini kalau kita kita cek yang A plus B plus C, kemungkinan pertama genap tambah ganjil ganjil, ganjil tambah ganjil genap. Jadi yang A masih pilihan A ya, maksudnya pilihan A masih mungkin tidak ganjil. Terus kemungkinan kedua ini genap tambah ganjil tambah genap, genap tambah ganjil itu ganjil, terus ganjil ditambah genap ya ganjil. Nah padahal di sini yang diminta tidak ganjil, berarti yang A jelas salah. Terus yang B, kita cek yang B AB plus C. Kita lihat kemungkinan satu, AB plus C, ganjil kali genap, genap tambah ganjil ya ganjil, ya kan, genap tambah ganjil mana nih, genap tambah ganjil ya ganjil. Jadi hasilnya adalah ganjil. Nah padahal udah salah ya, diminta tidak ganjil, berarti yang B salah. Terus yang C kita coba AB kali tambah D, A kali B tambah D. Kemungkinan pertama A kali B, ganjil kali genap, ganjil kali genap, ini ganjil kali genap, berarti hasilnya genap, berarti A kali B itu genap. Terus ditambah D genap tambah genap adalah genap. Nah ini masih mungkin benar. Coba kita pakai yang kemungkinan kedua, genap kali ganjil itu genap kan, terus ditambah D, A kali B tambah D, genap ditambah ganjil itu ganjil. Jadi ini jelas salah karena yang diminta tidak ganjil. Ya udah. Terus coba kita cek yang pilihan D, A kali C tambah D, A kali C tambah D. Jadi kita lihat A kali C tambah D itu kemungkinan pertamanya ganjil kali ganjil, A kali C, ganjil kali ganjil. Itu ganjil kali ganjil itu ganjil ya. Terus ditambah D, ganjil tambah genap itu berarti ganjil. Nah jelas salah karena yang diminta tidak ganjil. Nah berarti jawabannya yang E. Apakah benar? Ya coba kita cek. Yang E, AC tambah E, itu kemungkinan pertama ganjil kali ganjil ditambah ganjil, ganjil kali ganjil, ganjil tambah ganjil genap, ya kan. Terus kemungkinan kedua AC tambah E, berarti genap kali genap, genap tambah genap ya genap ya. Jadi ini nggak mungkin ganjil ya, berarti jawabannya yang E, benar yang E. Di sini dengan ini materi teori bilangan bab 3 sudah sampai nomor 20, artinya ini soal nomor terakhir ya. Semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Silahkan komen, mungkin Anda ingin dibahas kitab numerik bab berapa gitu ya, silahkan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.